Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Ekonomi Manajerial akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang teori produksi. Adapun anggota kelompok kami, yaitu pertama saya sendiri Muhammad Nur Salasari Santoso, kedua ada Nikmatul Zulfa, ketiga ada Nuril Laili Fadilah, dan yang terakhir Ella Sylvia Kurniawati. Untuk yang pertama yaitu teori produksi. Secara konsep, produksi adalah kegiatan menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa. Dalam pengertian sehari-hari, produksi adalah mengolah input baik berupa barang atau jasa menjadi output berupa barang atau jasa yang lebih bernilai atau lebih bermanfaat. Teori dan faktor produksi dibutuhkan untuk melakukan atau menghasilkan produksi. Kedua hal tersebut diperlukan pengambilan keputusan atau mengetahui bagaimana mengolah faktor-faktor produksi secara optimal, sehingga menghasilkan produksi yang juga optimal. Faktor produksi yang dimaksud yaitu berupa bahan baku, bahan penolong, teknologi dan peralatan produksi, tenaga kerja atau manusia, dan energi. Sedangkan teori produksi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu fungsi produksi, yang kedua produk total, rata-rata, dan marginal, yang ketiga yaitu the law of diminishing return. 1. Fungsi produksi. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan antara produksi dan input yang digunakan. Fungsi produksi menghubungkan input dengan output. Fungsi produksi menentukan tingkat output maksimum yang bisa diproduksi dengan jumlah output tertentu, atau sebaliknya jumlah input minimum yang diperlukan untuk memproduksi suatu tingkat output tertentu. Fungsi produksi ditentukan oleh teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Oleh karena itu, hubungan input atau output untuk setiap sistem produksi merupakan suatu fungsi dari tingkat teknologi pabrik, peralatan, tenaga kerja, bahan baku, dan lain-lain yang digunakan dalam suatu perusahaan. Sifat dasar dari fungsi produksi dapat diketahui melalui analisis fungsi produksi sederhana dengan sistem 2 input 1 output. Seperti dalam contoh, berbagai kombinasi input X dan Y digunakan untuk memproduksi produk Y. Input X dan Y tersebut dapat melambangkan sumber daya seperti tenaga kerja dan modal atau energi dan bahan baku. Produk Y dapat berwujud TV, mobil, sepeda motor, kapal penumpang, makanan bayi, dan lainnya, atau bisa berwujud jasa. Fungsi produksi dari sistem produksi tersebut dapat disajikan dalam bentuk fungsi yaitu Y sama dengan Fxy. Konsep-konsep yang terlibat dalam fungsi produksi yaitu A. Produktivitas marginal dari faktor-faktor produksi, B. Nilai marginal dari substitusi dan elastisitas dari substitusi, C. Faktor intensitas, D. Efisiensi produksi, E. Return to scale. Return to scale atau RTS merupakan keadaan skala usaha yang perlu diketahui untuk mengetahui kombinasi penggunaan faktor produksi. Return to scale digunakan untuk mengukur respon produksi terhadap perubahan semua faktor produksi untuk mengetahui tingkatan hasil produksi masih dapat ditingkatkan atau tidak. Selanjutnya yaitu produk total, rata-rata, dan marginal. Produk total, rata-rata, dan marginal. Konsep produk total digunakan untuk menggambarkan hubungan antara output dengan hanya ada satu input yang berubah-ubah dan digunakan dalam suatu produksi. Secara lebih umum, produk total dari suatu faktor produksi bisa ditunjukkan sebagai sebuah fungsi yang menghubungkan output dengan jumlah sumber daya yang digunakan. Melanjutkan contoh di sebelumnya, produk total dari X ditunjukkan oleh fungsi produksi sebagai berikut. I sama dengan F dalam kurung X1 kali Y sama dengan 2. Kemudian keterangannya yaitu I sama dengan produk total dari X, kemudian X adalah jumlah input yang digunakan dan Y adalah jumlah yang digunakan sebesar 2 unit. Melanjutkan pembahasan sebelumnya,
Dengan adanya fungsi produk total untuk sebuah input, maka produk marginal MP dan produk rata-rata AP dapat mudah diperoleh. Perlu diingat teman-teman bahwa produk marginal MP dari faktor produksi X atau MPX merupakan perubahan output yang disebabkan oleh perubahan satu unit faktor produksi X. Dengan menganggap input-input lainnya tetap, maka untuk sebuah fungsi produk total MP-nya dapat ditunjukkan oleh hubungan sebagai berikut. MPX sama dengan delta Q per delta X. Keterangannya yaitu Q merupakan perubahan output yang terjadi karena perubahan input variabel X sebesar X unit. Kemudian dengan anggapan bahwa jumlah input lainnya adalah Y atau tetap. Selanjutnya, perlu teman-teman ketahui, jika suatu input dapat diubah-ubah secara kontinu, maka MP-nya bisa didapatkan dengan cara mencari turunan parsial dan dengan fungsi produksi pada input variabel tersebut. Oleh karena itu, produk marginal dari input X dari fungsi produksi yang ditunjukkan oleh persamaan pada tabel produksi adalah sebagai berikut. MPX sama dengan delta Q per delta X. Dan produk rata-rata dari suatu faktor produksi adalah produk total tersebut dibagi dengan jumlah unit input yang digunakan, atau APX sama dengan I per X. Poin selanjutnya yaitu tentang the law diminishing of return. The law diminishing of return merupakan suatu fenomena. Misalnya, suatu lahan pertanian sudah tidak produktif karena perbandingan antara jumlah input yang digunakan dengan hasil produksi yang tidak sesuai. Fenomena diminishing of return sendiri itu merupakan hukum kenaikan yang semakin berkurang. Hukum kenaikan hasil yang berkurang ini bukan hukum biasa yang diturunkan secara deduktif. Hukum tersebut merupakan generalisasi dari suatu hubungan empiris yang telah diamati dalam sistem produksi. Dasar hubungan tersebut mudah ditunjukkan oleh input tenaga kerja dalam suatu proses produksi di mana jumlah modal yang digunakan adalah tetap. Bisa kita lihat pada gambar 5. Untuk kurva TP dan MP menunjukkan sifat yang dikenal dengan hukum kenaikan hasil yang berkurang atau the law diminishing of returns. Hukum tersebut menyatakan bahwa jika jumlah penggunaan satu input variabel meningkat, sementara jumlah penggunaan faktor-faktor produksi lainnya tidak berubah, sebelumnya itu kenaikan akan terjadi kenaikan penggunaan input tersebut. Tetapi kemudian mulai menurun. Hukum tersebut menyatakan bahwa MP dari faktor produksi variabel akhirnya akan menurun jika input tersebut dikombinasikan dengan satu input lainnya atau lebih yang jumlahnya tetap. Menurut perspektif optimalisasi produksi, maka dihasilkan penurunan permintaan input. Maka dengan adanya fungsi produksi yang berlaku the law of diminishing return ini, grafik dan fungsi permintaan input akan memiliki interpretasi dan bentuk yang diharapkan, memiliki hubungan positif dengan harga output dan memiliki hubungan negatif dengan harga input. Keadaan tersebut dapat memenuhi the law of demand, sedangkan penurunan permintaan input dan perspektif produksi, penurunan penawaran perusahaan atau supply output diperoleh dari sisi output melalui optimasi biaya. Sekian presentasi kami dari kelompok 6 ekonomi.